Sony baru aja meriliskan lensa terbarunya, yaitu FE2470 f2.8 JM Mark II. Apakah lensa tersebut lebih oke dari versi pertamanya? Mari kita bahas. Oke, jadi bulan April kemarin Sony baru aja meriliskan lensa terbarunya, yaitu FE2470 f2.8 JM Mark II. Namun di video kali ini kita bukan mereview, melainkan kita akan membahas dan membandingkan dari versi sebelumnya. Oke, jadi karena pada video saat ini kita masih belum ada barangnya, yang kita bawa sekarang yaitu versi pertamanya. Dan pada bodinya, kalau saya lihat dari rumornya itu ya nggak ada bedanya sih sebenarnya dari versi sebelumnya dan juga versi yang Mark II atau yang terbaru kemarin. Bodinya ya sama, untuk materialnya tetap sama. Cuman ada sedikit penambahan tombol ataupun kayak fitur lain di dalam bodinya ini. Mungkin kita sebutkan dial-dial di versi sebelumnya, kira-kira ada apa aja? Kalau di versi sebelumnya, itu cuman ada ring manual fokus, terus ring zoom, sama tetap ada function tambahan button di sini. Cuman itu aja sih sebenarnya. Terus dia juga ada untuk lockingnya, lock zoom ini kalau misalnya kalian mau mengunci zoomnya biar agar tetap konstan di 24 mili. Nah, pada versi yang terbaru ini, itu terdapat adanya ring aperture pada bodinya ini. Jadi kita dapat memudahkan untuk mengubah aperture pada kamera atau settingan kamera tanpa harus mengubahnya dalam kamera tersebut. Jadi bisa langsung mengubah dari bodinya ini. Serta ada tambahan sedikit nih pada fitur zoom. Kalau seri sebelumnya ini kan zoomnya ya, waktu kita zoom agak berat kan? Emang berat. Agak berat untuk zoomingnya ini. Nah, pada seri yang terbaru ini, itu dia terdapat switch zoom yang dimana switch smooth ataupun tight. Itu bisa istilahnya bisa mengatur, menghaluskan zoomingnya ataupun membuatnya semakin berat. Jadi tergantung penggunaan sih. Jadi emang nggak terlalu signifikan lah perubahannya dari versi sebelumnya sama versi terbarunya ya. Cuman beda di penghalus zoom tadi sih. Dan itu juga berguna sekali sih ketika kalian menggunakan lensa terbarunya, karena zoomnya ketika kalian aktifkan ke mode smooth itu dia lebih cepat perputarannya, lebih enak. Sedangkan kalau di versi sebelumnya dia terasa sangat berat. Dan dari ukuran dan beratnya sendiri juga versi terbarunya dia lebih ringan dan lebih kecil dari versi sebelumnya. Karena versi terbarunya dia mungkin beratnya sekitar 600 graman, sedangkan versi sebelumnya dia nyentuh 800 gram. Selain dari bodinya, ini ada update terbaru dari segi optik. Kalau di optik yang seri kedua, itu terdapat 6 lapis elemen optik yang dia dapat istilahnya mereduce cahaya waktu kita mengambil gambar secara backlight. Jadi dia bisa meredam pantulan cahaya? Iya, cahaya langsung. Itu kan biasanya objek sedikit pudar atau biasanya dibilang kayak kromatik gitu. Kalau di seri yang terbaru ini, dia agak reduce gitu. Jadi walaupun terkena pantulan cahaya, hasilnya dia objeknya tetap kuat ya? Jadi tidak pudar, karena biasanya kalau hasil ketika kena pantulan cahaya, biasanya warnanya akan sedikit pudar. Serta gini, kalau yang seri sebelumnya ini kan masih terdapat 9 blade aperture. Sedangkan yang di seri terbaru ini kemarin saya lihat di forum itu sudah dapat 11 blade. Otomatis bokeh yang didapatkan dari lensa ini meskipun di f2,8 ya, itu dapat halus banget Pak rasanya. Berarti karena 11 blade tadi. Dia lebih bokeh dari versi sebelumnya ya? Lebih bokeh dan juga pastinya lebih halus bokehnya. Berarti udah ringan, terus lebih pendek. Fitur banyak, bokehnya juga dapet. Bokeh dapet. Nah, lebih oke lah kayaknya dari versi sebelumnya. Kalau dari segi fitur pasti lebih oke lah ya. Kalau pengalaman Bapak sendiri waktu pakai yang seri pertama ini? Nah, ketika pertama kali saya nyobain versi sebelumnya ya, emang untuk foto dan video dia cukup lumayan enak. Jadi mungkin kalau kalian punya 2470 ini, mungkin kalian ibaratnya kayak satu lensa bisa digunain untuk apa aja lah. Jadi kalian nggak perlu gonta-ganti lensa, jadi cuman punya ini aja saya rasa udah cukup sih. Karena ya mungkin di versi sebelumnya ya, karena dia berat,
Untuk video lumayan enak karena itu juga mempengaruhi keseimbangan ketika digunakan di kamera. Jadi karena berat dia mungkin sedikit lebih imbang. Kalau versi terbarunya saya karena belum pernah nyoba ya. Iya benar. Jadi karena angan-angan dulu aja sih. Karena dia bilangnya lebih ringan dari versi sebelumnya. Jadi saya belum tahu keseimbangan ketika menggunakan versi terbarunya untuk dibuat video. Kalau dari Rio sendiri? Waktu menggunakan yang ini? Kalau menurut saya pribadi ketika menggunakan lensa natif, apalagi natif dari Sony, otomatis kan pasti hasil yang kita dapatkan pasti tajam ya kan? Pasti tajam. Pasti. Apalagi ini lensa ibarat kayak bisa dibilang hampir kayak lensa sapu jagat, tapi nggak yang tele banget. Cuman satu lensa bukaan f2.8 itu cukup untuk low lag, untuk zooming dapat, untuk kita foto lebar wide juga dapat. Istilahnya cuma satu lensa bisa semuanya. Apalagi nanti kita dapat yang seri Mark II nih, yang aperture-nya ada 11 blade, 11 pisau. Terus ada ring aperture di body, pasti lebih cepat kalau mau ngubah aperture. Zoomingnya ada fitur smooth ataupun tight tadi, otomatis kan pasti lebih oke lah pasti. Terus ada perbedaan lagi dari versi sebelumnya sama versi terbarunya. Jadi ketika kalian menggunakan lensa versi terbarunya, itu ketika kalian ngezoom, itu autofokusnya masih tetap mengikuti objek yang bergerak. Sedangkan di versi sebelumnya dia masih belum bisa. Jadi ketika kita sedang nge-shoot terus kita mainkan zoomnya, itu kalau di versi sebelumnya dia agak sedikit kesusahan mengikuti objeknya. Sedangkan di versi terbarunya dia benar-benar menggigit objeknya, fokusnya. Oh, berarti kalau yang seri ini kan emang kayak telat gitu ngikutin fokusnya. Dia agak kesusahan. Nah, kalau yang seri baru meskipun kita record tetap gerak fokusnya. Dia tetap mengikuti. Jadi kotak fokusnya dia akan tetap mengikuti objek bergerak walaupun kita memainkan zoomnya. Oke. Dan zoomnya juga karena di versi terbarunya lebih cepat. Mungkin kalian hanya geser sedikit dia sudah bisa zoom in dan zoom out. Nah, kalau kita bahas mengenai harga nih, gimana? Harga dari perbandingan dari yang seri sebelumnya ini sama yang versi nanti, yang baru ini? Nah, ini anehnya di sini. Harga yang ditawarkan dari Sony-nya sendiri itu nggak terlalu jauh perbedaannya dari versi sebelumnya. Kalau versi sebelumnya, Sony menawarkan sekitar 31,2 juta. Seri yang ini ya? 31.200.000-an. Sedangkan versi terbarunya, dia cuma 31,9. Jadi selisih 700 ya? 700-an. Iya, jadi selisihnya hanya sekitar 700-an, nggak sampai 1 juta, tapi kalian sudah mendapatkan fitur terbaru yang lumayan berguna sekali sih. Ya nggak cuma lumayan sebenarnya, pasti lebih oke lah ya. Iya, dan mungkin orang mikir kayak, cuma nambah 700, ya mending ambil yang versi terbarunya daripada versi lamanya. Nah, tapi dengan rentan harga segitu, apakah dia bisa mematikan yang versi yang pertama ini? Kalau bisa jadi nggak sih? Menurutku versi lamanya bakalan jatuh sih ya. Harganya, oke. Jadi buat pertimbangan itu kan hanya harga dari Sony ya, launching dari Sony-nya, belum nanti masuk ke pasar. Mungkin kalau di pasar dia harganya ya di bawah itulah pasti. Mungkin ya. Nah, mungkin kita nunggu versi yang kedua datang baru kita review lebih detail gitu, kita coba. Atau mungkin kalian yang sudah pernah nyoba versi terbarunya dan pernah membandingkan dari versi sebelumnya, kalian bisa diskusikan di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu kira-kira workflow-nya gimana ketika menggunakan lensa terbarunya. Oke, mungkin segitu aja pembahasan untuk video kali ini. Mungkin kita akan membahas lebih detailnya ketika kita sudah dapat barangnya, yaitu FE2470 f2.8 GM Mark II. Jangan lupa untuk follow Instagram kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Rizky. Saya Rio. Sampai ketemu di konten berikutnya.